Malam ini, suara jangkrik di balik jendela seolah ikut merayakan debar jantungku yang tak karuan. Di hadapanku, wanita yang selama ini hanya berani kutatap dari kejauhan sambil memegang cangkul di ladang, kini duduk menunduk dengan jemari yang saling bertautan. Harum minyak melati dari rambutnya memenuhi kamar pengantin kami yang sederhana namun hangat. Aku, yang dulunya hanyalah seorang pembantu ladang dengan pakaian penuh lumpur, kini resmi menjadi imam bagi sang kembang desa yang paling dihormati di kampung ini. Saat tanganku perlahan menyentuh pundaknya, kurasakan tubuhnya sedikit bergetar, sama seperti hatiku yang nyaris meledak karena rasa gugup dan tidak percaya bahwa takdir bisa seindah ini. Dunia ini memang seperti roda yang berputar, dan hidupku adalah bukti nyata bahwa nasib seseorang bisa berubah dalam sekejap jika dibarengi dengan ketulusan. Namaku Aris, seorang pemuda yatim piatu yang tumbuh besar di sebuah desa kecil di lereng bukit. Sejak kecil, aku tidak memiliki apapun selain tenaga untuk bekerja. Hidupku habis di ladang-ladang milik orang kaya, mencangkul di bawah terik matahari, dan memikul hasil panen hingga punggungku terasa pegal setiap malam. Status sosialku berada di titik terendah. Aku adalah si pembantu ladang yang sering dianggap sebelah mata. Namun, di desa itu, ada satu nama yang selalu menjadi buah bibir, yaitu Ibu Widya. Dia adalah seorang janda kembang yang kecantikannya menjadi legenda di 7 desa sekitar. Bukan hanya cantik secara fisik dengan kulit kuning langsat dan mata yang teduh, Widya juga merupakan sosok yang sangat dihormati. Dia adalah pemilik ladang luas yang kukerjakan, sekaligus seorang dermawan yang sering membantu warga miskin. Setelah suaminya meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena sakit, Widya memilih untuk hidup sendiri dan mengurus warisan keluarganya dengan tangan dingin. Banyak pria terpandang, mulai dari juragan tanah hingga pejabat kota, mencoba melamarnya, namun semuanya ditolak dengan halus. Aku sendiri hanyalah salah satu dari puluhan pekerja di ladangnya. Tugas utamaku adalah memastikan sistem irigasi di bagian utara ladang berjalan lancar. Setiap kali Widya datang berkunjung untuk memantau hasil panen, aku selalu memilih untuk menunduk dalam-dalam. Bukan karena aku takut, tapi karena aku merasa tidak pantas menatap wajahnya yang begitu anggun. Bagiku, dia adalah rembulan yang sangat tinggi, sementara aku hanyalah debu di bawah kakinya. Namun, siapa sangka bahwa perhatian kecil justru menjadi awal dari segalanya. Suatu sore saat hujan lebat mengguyur desa, aku melihat mobil Widya terperosok di jalanan berlumpur dekat ladang. Tanpa pikir panjang, aku berlari di tengah hujan, menggunakan seluruh tenagaku untuk mendorong mobil itu keluar dari kubangan. Seluruh tubuhku bermandikan lumpur, hitam dan kotor. Setelah mobil berhasil keluar, Widya turun dengan payungnya. Dia tidak marah, justru menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia memberikan sapu tangan kecilnya kepadaku untuk menyeka wajahku yang penuh tanah. Terima kasih, Aris. Kamu orang yang sangat baik dan rajin, ucapnya lembut. Itulah pertama kalinya dia menyebut namaku. Suaranya terdengar seperti melodi yang terus terngiang di telingaku selama berhari-hari. Sejak kejadian itu, intensitas pertemuan kami meningkat. Widya sering memintaku untuk membantunya mengurus hal-hal di rumahnya, mulai dari memperbaiki pagar yang rusak, hingga merapikan taman pribadinya. Awalnya aku merasa sungkan, tapi keramahannya perlahan meruntuhkan dinding kecanggunganku. Kami mulai sering mengobrol. Ternyata, di balik statusnya yang terhormat, dia adalah wanita yang sangat kesepian. Dia merindukan seseorang yang bisa diajak berbagi cerita tanpa melihat harta atau statusnya. Dia mengaku bahwa dia menyukai kejujuran dan kerja kerasku. Cinta tumbuh tanpa permisi, seperti benih yang disiram hujan di musim yang tepat. Aku mulai merasakan debaran aneh setiap kali melihat senyumnya. Aku tahu ini gila. Seorang pembantu ladang mencintai majikannya sendiri? Itu adalah bahan gunjingan yang sempurna bagi warga desa.
Namun, Widya justru yang lebih dulu menunjukkan keberaniannya. Suatu malam, saat aku baru selesai memperbaiki atap rumahnya yang bocor, dia mengajakku makan malam bersama. Di meja makan yang mewah itu, dia menggenggam tanganku. "Aris, aku tidak butuh pria kaya yang hanya menginginkan hartaku. Aku butuh pria yang punya hati seperti kamu," bisiknya. Tentu saja, hubungan kami tidak berjalan mulus. Saat kabar kedekatan kami tersebar, cibiran datang dari mana-mana. Orang-orang menganggapku sebagai pria yang hanya mengincar harta janda kaya, sementara Widya dianggap telah kehilangan kewarasannya karena memilih seorang kuli ladang. Namun, Widya tetap tegak berdiri. Dia menghadapi semua omongan miring itu dengan kepala dingin. Dia membantuku untuk belajar lebih banyak tentang manajemen pertanian, memberiku tanggung jawab lebih besar, dan perlahan menaikkan derajatku bukan karena kasihan, tapi karena dia melihat potensi di dalam diriku. Puncaknya adalah ketika aku memutuskan untuk melamarnya secara resmi di depan keluarga besarnya. Dengan modal keberanian dan sedikit tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun, aku datang membawa niat suci. Di hadapan para sesepuh, Widya dengan tegas menyatakan bahwa dia hanya ingin menikah denganku. Tak ada yang bisa membantah jika sang kembang desa sudah menjatuhkan pilihannya. Akhirnya, hari pernikahan yang sakral itu pun digelar. Seluruh desa hadir menyaksikan peristiwa yang mereka anggap sebagai takdir yang aneh namun indah. Kini, malam ini adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Suasana kamar terasa begitu sunyi. Hanya ada detak jantungku yang seolah ingin melompat keluar. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan kemeja putih pernikahan. Widya duduk di sampingku. Rambut panjangnya yang biasanya digelung rapi kini terurai indah, memberikan aroma melati yang sangat menenangkan. Wajahnya yang biasanya terlihat tegas sebagai pemimpin ladang, kini tampak sangat lembut dan penuh rasa malu. "Mas Aris," panggilnya lirih. Panggilan, "Mas," itu membuat dadaku semakin bergejolak. Selama ini aku memanggilnya ibu, tapi kini dia adalah istriku. Aku menoleh padanya, memberanikan diri untuk menatap matanya yang indah. "Iya, sayang," jawabku dengan suara yang sedikit bergetar karena gugup. Kurasa ini adalah momen paling mendebarkan dalam hidupku. Bahkan lebih mendebarkan daripada saat aku harus menghadapi badai di ladang. Widya tersenyum malu-malu. Pipinya yang putih tampak merona kemerahan di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Aku meraih tangannya yang halus. Tangan yang selama ini hanya bisa kuimpikan untuk kusentuh. Tangannya terasa dingin. Sebuah tanda bahwa dia pun merasakan kegugupan yang sama hebatnya denganku. Aku menyadari bahwa meski dia lebih dewasa dariku, malam ini dia adalah seorang wanita yang juga butuh bimbingan dan kasih sayang. Aku perlahan mendekatkan wajahku, merasakan napasnya yang hangat dan teratur. Ada rasa hormat yang mendalam menyertai rasa cintaku. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin malam ini menjadi kenangan yang tak terlupakan tentang penyatuan dua jiwa yang telah berjuang melawan stigma sosial. Aku mencium keningnya dengan sangat lama, menyalurkan segala rasa terima kasihku karena dia telah memilihku, si pembantu ladang ini, menjadi pendamping hidupnya. Kegugupan itu perlahan mencair berganti dengan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Saat aku membimbingnya untuk berbaring, kurasakan debaran di dadanya menyentuh dadaku. Suasana kamar menjadi saksi bisu betapa sucinya janji yang baru saja kami ucapkan. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat, kami saling menyerahkan diri satu sama lain. Segala batasan antara majikan dan buruh, antara janda kaya dan pemuda miskin, benar-benar lenyap malam itu. Yang tersisa hanyalah dua insan yang saling mencintai dengan tulus. Kami akhirnya melakukan itu. Melakukan kewajiban kami sebagai suami istri untuk pertama kalinya dengan cara yang sangat indah, penuh kesantunan, dan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang telah mengatur takdir ini. Malam itu,
Bulan muda yang menggantung di langit seolah menjadi saksi bisu bahwa cinta tidak pernah memandang dari mana seseorang berasal. Aku belajar bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa luas ladangnya, tapi seberapa tulus hatinya. Dan Widya telah membuktikan bahwa dia adalah wanita yang luar biasa, karena mampu melihat mutiara di dalam lumpur. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan paling bahagia di dunia. Widya sudah bangun lebih dulu, menyiapkan teh hangat dan duduk di sampingku dengan tatapan penuh kasih. Hidupku kini berubah total. Aku bukan lagi sekadar pekerja, tapi aku adalah pendamping hidup bagi wanita yang paling dihormati di desa ini. Namun, aku tetaplah Aris yang dulu. Aku tetap turun ke ladang, tapi kali ini bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai pemilik yang bekerja bersama para buruh lainnya. Aku ingin tetap rendah hati dan memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang merendahkan mereka yang bekerja dengan keringat di ladang. Kami hidup bahagia, membangun desa ini bersama-sama. Widya menjadi penasihatku yang bijak, dan aku menjadi kekuatannya. Kisah kami menjadi legenda baru di kampung. Sebuah pengingat bagi setiap pemuda miskin bahwa mimpi setinggi apapun bisa diraih jika kita punya integritas. Takdir memang aneh, tapi takdir selalu adil bagi mereka yang mau berusaha dan tetap menjaga kebaikan hatinya. Dari seorang pembantu ladang yang penuh peluh, kini aku adalah pria paling beruntung yang memiliki cinta dari sang kembang desa yang paling sempurna. Kisah ini adalah bukti bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang bisa meruntuhkan tembok kasta sosial apapun. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena kita tidak pernah tahu kejutan apa yang sudah disiapkan semesta di tikungan jalan berikutnya. Tetaplah menjadi orang baik, maka hal-hal baik akan datang padamu dengan cara yang paling tidak terduga.